datang deh ke majelis pernikahan, kasih ucapan sama si pengantin. Poin kesederhanaan acara di Malaysia ini yang harus kita contoh. Cuman kalau Malaysia boleh cuma 5 ringgit, menurut aku sih bagus banget. Karena nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Penuh dengan liku-liku, asik. Hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Semoga kalian senantiasa baik-baik saja dimanapun kalian berada dan selalu berpikiran positif. Oke, video kali ini Sari mau sharing lagi tentang pernikahan ataupun perkawinan ya. By the way, di video sebelum-sebelumnya itu Sari juga pernah membahas tentang perkawinan di Malaysia ya. Busana Melayu Malaysia, dia cakap kalau kalian tahulah, kalian mengikuti keadaan-keadaan viral itu, banyak juga video-video orang up lebih memilih menggunakan adat Malaysia katanya macam itu. Kalian belum lihat, setelah video ini nanti Sari akan buat linknya di description box. Kita akan bahas lagi dan nanti kita akan reaksikan beberapa video yang menyampaikan tentang bagaimana perkawinan yang ada di Malaysia ini. Yang penasaran, tengok video ini sampai akhir ya. So sebelum kita reaksikan video penjelasannya, Sari mau menjawab ya. Itu hari Sari di video itu ada kakak itu yang Sari reaksikan itu bertanya kenapa di Malaysia ketika itu dia datang ke salah satu perkawinan Melayu ya teman-teman, dia dibagi itu bunga telu ya. Jadi tadi aku ngambil dari yang kotak yang itu, ada dan telur? Ini ada bunganya dan ada telur alias egg. So there is always an egg and the flower waiting in Malaysia as the souvenir. I don't know why anyone knows why. Ternyata Sari menemukan jawabannya di dalam komentar itu ya. If bunga telur. Oke, Sari bacakan salah satu yang menjawabnya ya. Bunga telur merupakan satu alat yang penting dalam persandingan orang Melayu. Oke, dalam adat Melayu, telur yang terdapat pada bunga telur mewakilkan kesuburan. Oke, oleh itu ia dianggap sebagai mendoakan agar pasangan tersebut subur dan mendapatkan zuriat ataupun keturunan dalam masa terdekat. Sudah terjawab ya, karena itu adalah salah satu adat Melayu. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Sekarang kita lihat dulu salah satu penjelasan langsung daripada seorang kakak ini ya, yang menjelaskan tentang bagaimana perkawinan di Malaysia. So, kita tengok dulu video yang satu ini. Jom! Teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih ya udah klik video ini. Terima kasih juga yang udah subscribe channel YouTube Bantul Evi. Bantul Evi. Oke, nanti subscribe Dua ya. hal yang bikin aku betah tinggal di Malaysia. Yang pertama, jemputan open house. Ini aku auto nggak bisa nolak. Yang kedua, jemputan kenduri kawin di Malaysia. Aku nggak bisa nolak dua-duanya ini. Ngomongin soal kenduri kawin di Malaysia, sampai saat ini tuh kayaknya aku baru 4 kali datang ke acara pernikahan temen aku yang ada di sini. Di Malaysia sendiri itu acara pernikahannya itu berbeda banget sama pernikahan di Jawa. Kalau di sini tuh cukup simple, sederhana dan santai. Aku nggak ada yang dapat jemputan terus bikin pening kepala, nanti aku mau ngadu dia apa, aku mau ngisi amplopnya dia berapa. Di sini itu cukup datang pakai baju rapi dan sopan, terus bawa amplop sepantasnya, datang deh ke majelis pernikahan, kasih ucapan sama si pengantin, terus nanti si tuan rumah mempersilahkan kita makan. Kita ambil tuh sendiri, layan diri. Kalau di sini kita layan diri, ambil makanannya, duduk di meja kursi tetamu. Kalau makan di majelis pernikahan Malaysia itu jangan lama-lama ya, soalnya meja kursinya itu sebagian ada yang nggak banyak, jadi buat gantian buat tetamu yang baru datang. Orang Malaysia sini tuh nggak suka membazir uang, nggak yang buat sampai berhari-hari seperti yang ada di Jawa itu, enggak.
Cukup akad nikah, bersanding, udah gitu aja. Poin macam ini itu ya harus kita contoh ya teman-teman, biar kita nikah itu nggak terbebani oleh gengsi. Karena menurut aku pernikahan yang paling mahal ialah gengsi. Pernikahan mau dibuat semewah apapun, pasti ada celah untuk diomongin di belakang kita. Udah bikin mahal-mahal nih, keluar uang banyak nih, nanti ada tetangga atau orang itu yang cari celah. Makanannya di pernikahan Evi itu kemarin gosong lah tempenya, makanan di pernikahan Evi dagingnya kurang masak lah. Ada aja ya. Poin kesederhanaan acara di Malaysia ini yang harus kita contoh supaya pernikahan kita itu nggak membazir uang yang banyak. Karena kalian tahu sendiri kehidupan setelah menikah itu banyak banget biayanya. Betul ya. Daripada bikin yang mewah-mewah, membazir, ya mending uangnya ditabung aja buat itu beli perumahan atau rumah gitu ya. Ya betul. Kayaknya poin kesederhanaan majelis pernikahan di Malaysia ini perlu kita contoh. Bedanya persiapan majelis pernikahan di Malaysia dan di Jawa. Persiapan pernikahan di Malaysia itu simple banget. Cukup si mempelai itu kursus pernikahan, nanti dapat sijil, terus itu bisa melakukan akad nikah. Kalau di Jawa persiapan pernikahannya itu si tuan rumah biasa membuat nasi berkat. Itu nanti dikasihkan ke pihak yang dituju, misalnya tamu undangan, itu dihantarlah nasi berkat. Oh, ini Sari baru tahu ya, ada nasi Jawa berkat ya ini katanya. Sebetulnya adalah bentuk rasa syukur si tuan rumah sebab akan mengadakan majelis pernikahan anaknya ya. Kalau di Jawa sendiri itu nanti yang dapat nasi berkat ini nanti bakalan auto datang ke si tuan rumah, bawa amplop yang isi nominalnya itu umumnya berapa di daerah itu disebutnya nyumbang. Itu isi amplopnya itu nominalnya itu umumnya ya, kalau umumnya orang-orang 60 ya isinya umumnya 60. Kalau umumnya 70 ya isi amplopnya 70.000. Kalau di Malaysia itu nggak ada tradisi kayak gitu. Jadi si penerima kad jemputannya itu nggak terbebani oleh sumbangan. Wow, oke ya. Di Indonesia kan kalau nggak ada uang ya saya pening mau nyumbang pakai apa ya. Tradisi ini itu yang membedakan persiapan pernikahan di Malaysia dan di Jawa. Kalau di Malaysia sendiri Evi tengok persiapannya itu sederhana, cukup si mempelai pria dan wanita ini cukup datang ke tempat kursus pernikahan, terus nanti ya udah dilaksanakan deh akad nikah. Hari hanya ditentukan tanggal ini, ya udah majelis nikahnya ya cuma 1 hari 2 hari gitu aja. Yang paling Evi suka di kenduri kawin Malaysia ini ialah nasi minyak. Wow, nasi Ini minyak ya. adalah khas makanan kenduri kawin di Malaysia. Kalau kalian pernah dengar nih orang Malaysia bilang kapan nih mau ngajakin makan nasi minyak? Nasi minyak ini adalah makanan khas kenduri kawin di Malaysia. Oh, oke, Ada banyak nasi lagi minyak sih. ya. Contohnya nasi tomato, nasi biryani. Itu adalah makanan yang wajib ada di kenduri kawin orang Malaysia. Oke. Pokoknya pernikahan tradisi Malaysia dan Jawa itu lain sekali. Mereka punya ciri khas sendiri. Sekian dulu video dari Bantul Evi. Semoga video ini ada manfaatnya buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Good job.
Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar penjelasan daripada kakak ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Bantul Evi. Mana nih korang yang nak undang Sari untuk makan nasi minyak? Bolehlah undang Sari ya kan? Kakak ini hanya berbagi informasi ya, supaya mengetahui adat seperti ini di Malaysia, ternyata seperti ini di tempat lain, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita saling mengetahui. Di video Sari sebelumnya, Sari juga pernah membahas tentang angpau ya. Video itu juga dibahas tidak ada memberi amplop ataupun angpau ya kepada yang berkawin. Tapi dari beberapa komentar yang Sari baca itu katanya nak bagi duit itu terpulang kepada tetamu. Oke. Walaupun tuan rumah tidak sediakan tabung, oke, berarti di Malaysia ini ketika perkawinan tidak disediakan tabung. So tidak dipatok berapa mau dibagi dengan melangsungkan perkawinan tabung, tapi kebanyakan tetamu udah masukkan duit dalam sampul lipat dalam bentuk yang kecil dan diberi dalam salaman dengan tuan rumah. Ada juga yang berkomentar kalau duit itu boleh dibagi ataupun tidak dibagi ya. Jadi tidak ada patokan macam itu. Tadi yang dibahaskan oleh kakak ini kalau pernikahan di Malaysia itu sederhana, simple. Nah, ini betul sekali ya. Apalagi Sehari ada beberapa kali lihat lah ya masuk FYP TikTok itu bahwa ada juga banyak ya yang meniru adat dan kesederhanaan berpakaian adat Melayu yang itu sangat simple ya. Sari juga pernah membahas ini ya, walaupun mereka dari golongan orang kaya yang sangat-sangat berkecukupan, tapi kebanyakan mereka memilih adat-adat ataupun perkawinan yang secara sederhana. Nah, simple. Ada baca komentar katanya mengikuti ajaran Islam yang lebih sederhana. Good job. Oke, Sari juga terjumpa satu video ya, katanya gini ya. Skol duit sumbangan, pernah buat kenduri kawin, pernah hadiri kenduri kawin, paling kurang menyumbang 5 ringgit. Wow, 5 ringgit minimalnya ya. So kita tengok dulu penjelasan Ternyata kalau menyumbang duit buat pernikahan itu bisa banget 5 ringgit aja gitu. Wow, Masya Allah, itu gue sangat kaget karena di Indonesia kalau nyumbang 5 ringgit alias 20.000 gitu atau sekitar 18.000 rupiah, itu mendingan sama sekali nggak usah nyumbang gitu. Jadi kayak kita malu dengan nyumbang duit yang sedikit gitu. Jadi mendingan nggak usah nyumbang sama sekali gitu. Mungkin doain aja. Tapi kalau mau nyumbang di Indonesia biasanya amount-nya itu adalah sekitar minimal ya, minimal macam kakak itu tadi cakap ya. Gitu. 50.000 itu kalau duit ringgit Malaysia adalah sekitar 15 ringgit, 16 ringgit gitulah, 17 ringgit gitu. Dan itu kalau aku nyumbang segitu kalau sama orang yang gak deket ya gitu. Tapi kalau sama orang yang aku deket, aku kenal baik, aku pasti nyumbangnya bakal kayak minimal 100.000 rupiah atau sekitar 30 ringgitan gitulah gitu. Itu minimal gitu. Kalau bisa sih lebih karena kita kenal deket kan gitu. Gitu aja sih. Cuman kalau Malaysia boleh nyumbang 5 ringgit, menurut aku sih bagus banget karena itu terlihat banget bahwa uang itu bukan masalah gitu. Jadi mau nyumbang berapapun nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Karena kan yang dilihat kan adalah keikhlasannya, bukan jumlahnya atau Betul. Teman-teman, dari video itu ada juga katanya yang kalau memberi menyumbang itu minimal itu 5 ringgit saja. Yang Sari baca itu adalah minimal dan boleh lebih juga, boleh juga tidak membagi. Nah, hanya seikhlasnya saja. Wow, oke, jadi tak ada patokan ya. Jadi harus mau kasih segini, tak bagi juga tak apa. Wow, oke, betul ke seperti itu teman-teman? Wah, bagus juga ya, tidak ada dipatok berapa uang yang harus kita keluarkan juga. Oke. Nah, sebetulnya inti daripada perkawinan itu bukannya majelis perkawinannya itu kan. Inti sebetulnya perkawinannya itu adalah setelah kita berkawin.
Nah, disitulah ya harus start kita mengarungi hidup ini yang liku-liku, penuh dengan liku-liku. Asik. Jadi lebih baik lah ya bersederhana. Boleh uangnya disimpan. Kehidupan setelah berkawin nanti, mana tahu nanti mempunyai anak kan. Semua mau uang juga untuk biaya rumah, beli-beli barang di dalam rumah, dan lain-lainnya. Ada tambahan? Boleh juga komen di ruang komentar. Oke. Kali ini kalau ada jika kata-kata yang kurang, Sari minta maaf. Kalian juga boleh tambahkan menurut pandangan kalian di ruang komen dekat bawah. So, terima kasih telah menonton. See you on my next video. Jangan lupa untuk like ya teman-teman. Terima kasih. Bye.